saya juga disembuhkan, anak saya yang tidak bisa, istri saya yang nggak bisa hamil jadi bisa punya anak dua lagi. Dua cakep, pinter-pinter. Pinter-pinter, cakep-cakep. Bisnis juga diberkati. Amin. Ya, dengan makanya saya juga nggak ragu-ragu sekarang. Saya menikah tuh dia udah stadium 3 dia bilang. Stadium 3 guys. Udah berapa kali dioperasi ya? Operasi, udah dioperasi 4 kali. Percaya ini, ayat ini buat saya imanin bahwa Yesus bisa sembuhkan saya. Yesus bisa sembuhkan saya. Saya imanin, saya berdoa terus. Dan kira-kira setelah 2 minggu gitu, tahu-tahu hilang tuh. Ini salah satu. Ketemu lagi dengan saya David Chaniago. Jaga bicara kebahagiaanmu di depan orang-orang sedih, orang sedih. Jaga bicara kebebasanmu di depan orang terpenjara, terpenjara. Jaga bicara tentang Salam sahabat Kristus dimanapun kalian berada. Kali ini kita mendapatkan kesempatan luar biasa berbicara dengan Pak Andre. Siapa yang gak kenal dia sebagai Presiden Chapter di berapa Pak? 6. Komunitas FGB MFA ya? Iya. Oke. Boleh dong dikenalin, apa sih itu, komunitas apa sih? Ya, jadi FGB MFI atau Full Gospel Businessman Fellowship internasional, ya. Seluruh dunia dong? Ya, itu Wih. adalah organisasi komunitas orang yang percaya Kristus, ya. Jadi, yang berkumpul ya setiap minggu untuk saling memberikan menguatkan kesaksian ya. nyata, kehidupan nyata ya, Iya, yang jadi menjadi kesaksian kita bukan gereja, gereja, dan kita interdenominasi, artinya seluruh aliran ya agama Kristen atau Katolik itu diterima ya, asal percaya kepada Alkitab, betul dan kepada Yesus. Dan di luar agama lain yang mau untuk belajar dan mengenal si Yesus itu boleh gak sih? Kita welcome. Jadi semua beragama boleh kita sharing, nggak masalah dong, karena kan kita juga, saya sebagai pribadi yang Kristen juga bersinambungan dengan Muslim di sekeliling tempat rumah, saya juga sharing. Nah di sini bisa kita dapat makan, enjoy. Pokoknya di daerah di mana chapternya? Di Plaza Semanggi. Plaza Semanggi, lantai? Lantai 10. Oke. Pekerjaannya Pak boleh tahu Pak? Badannya gede banget kayak Brimob ya. Saya dulu mantan kuli. Bener bohong, nggak kebayang ini orang luar biasa. Oke, terus. Kerjanya dulu di proyek konstruksi kan. Serius? Iya. Ini serius nih, nggak bohong-bohongan. Betul, bikin pabrik gitu. Oh berarti dari bawah dulu ya? Hah? Iya. Rakit dahulu nih kayak ini berat. Terus. Iya, ya cuman kan karena dulu sekolahnya kan bagian teknik. Oke. Teknik kimia, jadi bagian bangun pabrik. Bangun pabrik. Tapi saya baru pertama kali ngeliat Pak Andre ini, serem banget, serius serem banget. Wajahnya itu bisa dikatakan kayak mau makan orang, tapi ketika dia percaya Yesus, lihat dong, ganteng banget bro. Ada rasa ini ya? Oh iya dong. Arogan, ada Ya, sih, agak ya, ada emosi. lah, betul, Iya. Dulu saya ya gitulah, waktu SMA sempat ya SMA-nya dulu di Surabaya, dulu zamannya zaman geng-gengan. Wah, nih serem nih, gimana? Jadi ya gitulah, ketemu sama temen, ya lah, sama saudara sih sebetulnya. Lah, saudara. Iya. Nah. Saudara, terus diajak main sama temen-temennya. Rupanya saudara gue tuh kepala geng. Wis, tidak ada yang ketemu yang kayak begini jadi. Ya udah teman-teman yang mau udah bergaul sama dia, terus ketemu lagi sama teman lain, saudara juga, kepala geng lagi begini. Udah ngeri. Terus. Ya udah, jadi ya gitu ya, SMA tuh isinya pergaulan malam yang inilah. Keras ya. Kekerasan keras ya. Itu kalau ketemu orang bawaannya senggol bacok. Enggak. Ya
Itu dulu lah. Ini dulu. Jangan diikutin, ini cuman buka sedikit latar belakang yang sudah diubahkan sekarang jauh lebih pribadi, lebih baik dong pastinya sahabat Kristus. Satu lagi pernah kita punya kesaksian itu Pak Andre pernah sakit ya? Sakit apa sih? Boleh tahu dong? Oh iya, dulu saya pernah waktu kuliah dulu ya. Waktu kuliah. Dulu saya kuliahnya di luar sih, saya dapat beasiswa. Wis, beasiswa. Dulu bandel sih bandel, kalau di luar sekolah bandel, cuman di dalam sekolah alim gitu kayak Ya. malaikat gitu ya. Di luar selangkah dari gerbang sekolah langsung berubah iblis lagi dong. Saya dulu pernah dapat beasiswa ya karena nilai bagus, terus sekolah di Korea Selatan. Korsel. Kalau yang sekarang kan pada doyan apa tuh boys band, Boy band, ya benar. BTS dan BTS. kawan-kawan segala macam. Saya dulu udah ngalamin, saya udah nyanyi dulu di sana. Meteor Garden nih zamannya, jangan-jangan nih. Pernah denger Belum gak? ada cuman. Sing song he. Terus. Sekolah. Dulu baru ya. Jadi kuliah di situ. Saya kan baru pertama kali tinggal di luar Indonesia lah ya, sendiri begitu. Jadi lulus SMA langsung berangkat ke situ. Nah, waktu awal-awalnya masih belajar bahasa waktu itu bahasa Korea kan. Bukan Inggris. Nggak bisa ya di sana, Korea berarti ya. Di sana Korea di situ Oh, oke. kuliahnya. Karena sekolah waktu itu tahun berapa ya? Tahun 86 ya. Belum ada sekolah kuliah yang pakai bahasa Inggris Koreanya. Waduh, terus adaptasinya agak rumit Nah, berarti. iya, jadi adaptasinya selama 1 sampai 2 tahun pertama tuh bener-bener susah lah, Mau ngoyo ngapa? banget. Ngoyo. Bahasa Portugisnya. Ngoyo. Jadi hambatan pertama kan memang dari bahasa. Dan waktu itu saya baru datang di sana kuliah 6 bulan. Belajar bahasanya juga nggak tanggung-tanggung. Kuliah bahasa 10 jam setiap hari. Ya. Di 8 jam kuliah, malam juga 2 jam mesti ngerjain tugas. Itu tiap hari. Itu baru belajar bahasa, belum kuliah yang jurusannya. Jadi tuntutan belajarnya itu berat sekali kan. Saya mesti belajar bahasa Korea. Terus belajar bahasa Korea pakai bahasa apa? Belum ada kamus bahasa Korea Indonesia. Oh iyalah zaman Jadi itu. bahasa Inggris, lewat belajar bahasa Inggris. Dua belajar bahasa sekalian. Sekalian 2 ya. Sekalian 2. Terus gimana tuh? Terus tambah lagi belajar jurusannya lagi. Tahun-tahun terakhir udah mau itu. Jurusannya kan teknik kimia. Iya. Itu bahasanya audiobile pokoknya itu. Nggak kan. keluar darah dari hidung nggak? Hah? Asap keluar itu ya. Terus. Nah, bayangin mesti bayar 3 gini. Nggak tahu kenapa waktu kira-kira ya baru mulai kuliah tuh 2 bulan lah. Kuliah bahasa 2 bulan. Yang pertama, tahu kalau belajar tuh duduk lebih 2 jam. Ini punggung saya sakit. Kurang air minum kali ya? Enggak juga. Enggak juga, gua minum air banyak. Minum Air. banyak. Tapi Pokoknya bukan ya. punggungnya sakit Oke. gini. Pertama-tama saya pikirnya kayak pengen pegel-pegel aja Biasa. ya. Pasti bakal cepat baik. Tahu-tahu nggak hilang-hilang tuh sampai 6 bulan begitu. Aduh. Jadi artinya 6 bulan itu nggak bisa duduk lama-lama untuk belajar, padahal tuntutan untuk belajarnya tinggi sekali kan tadi. Iya. Dan itu bikin saya stres. Bener, jadi udah sampai 6 bulan saya bahasa Harus bisa. mesti selesai. Korea, Inggris, belum jurusan. Ya? Sedangkan duduk belajar susah. Waduh, jadi mesti tiduran. Tidur. Ya? Nggak bisa duduk lama. Dan itu bikin beban mental kan, karena saya nggak bisa belajar lama. Artinya tugas-tugas banyak yang nggak selesai. Mungkin belajarnya nggak bisa konsen jadinya. Ya? Dan itu sangat mengganggu. Sampai suatu saat saya dapat undangan untuk kegiatan namanya kegiatan ibadah di luar kota untuk mahasiswa kampus. Dan tadinya saya nggak mau datang. Saya pikir sibuk ngapain? Nggak tahu gimana saya tergerak untuk datang.
Bahasa Korea tentunya, masih bahasa Korea kan. Nah, hanya hari pertama dengerin biasa, nggak ada apa-apa, ikut kegiatan. Hari kedua saya dapat satu firman, ya, dengar satu firman ya di Markus 2 ayat 5. Wis, mantap. Nah itu ceritanya tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum. Amin. Itu ayatnya, Yesus waktu melihat orang lumpuh itu, dia bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wow. Wah, waktu itu saya kan kita pelajari, kita kupas itu maksudnya apa? Apa kan jadi kayak dosa diampuni ya? Iya. Terus. Nah waktu itu, di ada studi grup gitu, dikupas bahwa saya belajar yang pertama, kata pertama, "Hai anakku." Hah? Ini kenapa Yesus panggil sama si orang lumpuh itu "Hai anakku"? Wah, saya jadi dibukakan pikiran juga, serius. Sahabat Kristus dimanapun berada baru kali ini. Iya. Padahal nggak kenal, nggak apa, datang dari mana. Nggak siapa. Orang Dan lain. Kalau baca di ayat itu Alkitab itu orang lumpuh itu udah lama, udah seusia Saya lah. usia kamu deh, udah tua, jadi udah lama tuh lumpuh. Lebih tua dia malah daripada Lebih tua dia Yesus. pasti. Nah, dan tahu orang lumpuh ngapain kerjanya? Komplain kebanyakan. Kenapa? Orang nggak nganterin, nggak pakai baju, nggak nganterin bajunya, nggak bantuin ke kamar mandi. Dia nggak bisa semua, dia tergantung sama orang lain. Oh, Dia nggak bisa Nggak hidup bisa. sendiri. Mau ke toilet, mau ganti baju, mau pakai baju, mau makan. keperluan dia lah. Semua kok masih ada orang lain yang bantuin dia. Tapi kalau orang lain tuh telat sedikit, ada kurang sedikit, pakai bajunya lecek ini, dia nggak marah, dia komplain. Ya, wah, saya menemukan diri saya, ini gue banget ini kayaknya nih. Kena ya. Oh. Menyerap dalam hati langsung ya. Iya, karena kemarin saya merasa bahwa, saya kebetulan terus terang saya waktu ngambil keputusan ambil beasiswa di Korea Selatan itu karena saya kurang dekat dengan bapak saya, dengan ayah saya. Adalah Miss. Bapak saya kan tentara. Tuh kan saya bilang apa kan? Pasti tentara, nggak mungkin ada urus pasti unsur-unsur tentara terus. Jadi bapak saya tentara dan banyak dinas di luar. Makanya jarang komunikasi kan kita, jadi nggak akrab gitu lah. Iyalah. Dari kecil dia tahu ya, datang kalau saya nggak di rumah marah. Jadi tahu tentara lah, disiplin banget kan. Jadi saya ada jiwa pemberontak begitu. Makanya saya udahlah gua ambil Korea Selatan. sekolah yang jauh aja biar nggak ada intervensi dari orang tua gitu. Kekang. Nah waktu itu ayat itu bilang Yesus panggilnya "Hai anakku". Nah, anakku Babi itu. gua aja nggak pernah manggil gue. Woi. Tuhan Yesus Yesus mengatakan, panggil "Hai anakku", buset. Saya merasa baik banget ya, gitu. Bisa, Saya merasa, ya. wah, Yesus baik banget tuh. oh nggak kenal sama orang itu, Iya. manggil anak. Nggak kenal tapi dia mau begitu baik, dia menerima dia sebagai anaknya sendiri, menerima apa adanya. Wah, itu benar-benar saya tergugah. Kemudian, dan bukan itu aja. Dan dia bilang, "Dosamu sudah diampuni." Kenapa dia bilang begitu, dosamu? Udah. Karena Yesus tahu bahwa penyakit lumpuhnya itu dasarnya adalah Dosa. dari sakit rohani, yaitu dosa yang disebabkan oleh dosa itu. Saya mendapatkan benar-benar sahabat Kristus dimanapun berada. Ketika kita sakit, ketika kita tidak bisa melakukan aktivitas, lumpuh apa segala macam, pada dasarnya adalah sakit rohani. Jadi ketika rohani kita aja nggak bisa sehat, otomatis masuk ke badannya kita ya, jasmani kita ya. Jasmaninya. Jadi harus dari rohaninya dulu dibenerin ya Pak ya. Betul. Dan Oke. saya merasa waktu itu kan badan saya kan waktu itu karena sakit punggung kan banyak Gerak. ini kan, Oh, banyak tidur. banyak tiduran, banyak ini Selonjoran. senderan aja, selonjoran, persis kayak orang lumpuh jadinya. Oh. Saya kan mau belajar nggak bisa, mau kemana-mana berdiri juga susah, mau jalan juga susah. Ganti Ada baju beban ke apa segala macam, toilet. Iya. Aduh. Padahal saya udah periksa kemana-mana, ke dokter, ke rumah sakit, nggak ada apa-apa.
nggak ada yang masalah dengan badan saya. Hasil pemeriksaan check up-nya bagus semua. Nggak ada masalah, dicek di rumah sakit, badan normal semua, tapi bisa lumpuh. So, kita berpikir, ada apa itu, Pak? Boleh dijelasin? Ya itu tadi. Jadi memang ada, saya temukan ada dosa yang Wah, berani mengatakan saya berdosa dan saya bisa sembuh. Ya itu. Pasti ada. Saya temukan, wow, ini ternyata memang dosa itu yang menyebabkan penyakit. Ya? Dan Sumber memang penyakit ya. Sumber penyakit itu kebanyakan dari dosa. Karena memang 90% dari penyakit-penyakit yang berat itu Pikiran, itu roh, dari stres, Iya. ya kan? Itu dari beban pikiran yang Iya. berlebihan. yes, roh. Kanker jantung, baru semualah, diabetes segala macam itu kebanyakan. Dapat lagi tips, oke. Dan wow, itu sebenarnya akar masalahnya di situ. Dan bukan itu aja, Tuhan Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Siapa sih itu Yesus sampai berani mengatakan seperti itu? Dosamu sudah diampuni. Wow. Saya mikir kan, ini kenapa nggak penyakitnya yang disembuhkan? Saya juga mikir seperti itu, kok jadi ke dosa, tapi benar-benar saya dibukakan sih pemikiran saya baru ini. Terus Tapi terus. di ayat berikutnya ditulis bahwa Yesus tahu orang pasti banyak berpikir seperti itu. Ya. Tapi dia bilang di ayat berikutnya, Yesus cuma suruh angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Artinya apa? Tuhan Yesus itu mampu untuk menyembuhkan, Yes, bukan hanya sakit fisik, tapi sakit rohani. mampu. Yes. Udah Tapi bertambah. dia tahu sakit yang orang-orang tuh apa? Di dalam hatinya tuh Roh. bener apa enggak? Yes. Ada dosa enggak yang menghambat kasih Tuhan untuk bekerja itu di situ. Kalau ada dosa, pasti yang lain juga nggak beres di situ. Dan Tuhan tahu itu kalau ada masalah di situ. Amin. Dan saya menemukan gitu, bener nih. Tapi ada pemulihan, ada kesembuhan. Dan itu juga tahu, saya belajar Tuhan Yesus itu pertama dia mengasihi saya, kedua saya seperti orang lumpuh itu, ya. Pas lah. Ketiga dia tahu bahwa masalah saya apa, dan dia bisa menyembuhkan. Dia punya kuasa menyembuhkan segala macam penyakit, baik penyakit rohani Yes, yang disebabkan jasmani. oleh dosa maupun jasmani, apapun itu. Ya. Dan saya setelah terima firman itu, wow, ini dahsyat banget. Saya kasih kesaksian juga kan, pakai bahasa Inggris begitu. Oh, jadi dulu kesaksian di sana. Iya. Oke. Wah, ini kena juga nih. Terus dan kira-kira 1 minggu saya percaya ini ayat ini buat saya imanin bahwa Yesus bisa sembuhkan saya. Yesus bisa sembuhkan saya. Saya imanin, saya berdoa terus. Dan kira-kira setelah 2 minggu gitu, tahu-tahu hilang tuh. Ini salah sakitnya. 2 minggu Iya. tiba-tiba hilang. Ya pokoknya 2 minggu itu Pokoknya itu hilang lah pokoknya. udah nggak rasa sakit lagi. Guys, sahabat Kristus dimanapun kalian berada, di saat kita mengandalkan Tuhan dan kembali ke jalannya Tuhan dan menemukan dalam akar hati kita itu dosa di mana dan mengakuinya itu, hilang semua penyakit, bro. Mau kayak gitu? Ikut Yesus. Next, Pak. Itu pengalaman saya mengalami kuasa Tuhan ya. Iya, Kasih iya. dan kuasa Tuhan. Karena Iya. memang saya waktu itu sampai nangis karena benar-benar hubungan saya dengan orang Iya. tua saya juga kan waktu itu kan renggang gitu. Karena saya mengalami kasih Tuhan juga, saya hanya merasa bersalah. Jangan sendirinya menangis lah. Iya. Minta Saya maaf, minta sadarkan ampun gitu, ya. ya. Minta ampun gitu. Ya itu pengalaman pertama saya tentang kuasa Oke. Tuhan. Dan sejak itu saya sakit apapun, wah, Rohnya dulu. saya doa aja. Karena saya udah tahu siapa yang punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit saya. Bukan dokter, bukan obat, bukan olahraga, bukan apa, tapi Tuhan yang Jesus Christ. Mantap. Saya jadi semakin semangat lagi nih, Pak. Masih ada lagi kesaksian yang waktu itu istrinya sakit itu, boleh nggak Pak diceritain? Dia sakit kanker apa segala, singkat aja. Oh, itu ada. Jadi setelah saya pulang ke Indonesia, saya bekerja, kemudian menikah lah ya. Nah, waktu itu saya menikah agak telat sih memang. Nah, cuman Kalau boleh tahu menikah umur berapa?
Ini mesti dikasih tahu, Peh. Kalau saya umur 32 juga udah telat belum sih? Jadi seperti pengen tahu gitu. Apa saya juga telat gitu? Jadi kita sama. Masih 30. Oh, masih 30-an. Aduh, saya udah akhir udah deket-deket akhir. aduh, saya udah telat. Mohon doanya dong. Kita lagi ngobrol-ngobrol gini biar ada dapet jodoh. Siapa tahu ada yang di sana masih. Ya udahlah, lanjut. Terus gimana? Istrinya. Jadi istri saya ternyata, waktu itu istri saya udah bilang bahwa dia ada penyakit kista. Kista itu Adalah benjolan yang ada di dalam apa tuh? Ya, di dalam rahim ya. Di rahim wanita, dan itu penyakit umum buat wanita. Iya, saya pernah dengar juga teman saya Penyakit seperti paling itu. umum buat kaum wanita itu. Iya, Kista atau miom namanya. Iya. Cuman istri saya ini udah super kelasnya. Udah kista super. Iya, artinya udah tingkat keparahannya udah tinggi. Stadium ini kali ya. Akhir. Itu waktu saya menikah tuh dia udah stadium 3 dia bilang. Stadium 3, guys. Udah berapa kali dia operasi ya? Operasi, udah dioperasi 4 kali. Terus Jadi semua dokter ahli kandungan yang terbaik di Indonesia dia udah pernah. ahli kandungan terbaik pun udah dicobain dan hasilnya Masih muncul lagi. masih muncul. Dan tambah parah yang kali ini. Jadi dari dokter sebelum saya menikah saya udah dikasih tahu sih, istri saya udah bilang, cuman saya udah imanin. Karena saya udah punya pengalaman saya disembuhkan Yang sebelumnya, itu. ya, oke. Nggak apa-apa. Saya berani menikah sama kamu karena saya percaya Yesus bisa sembuhkan Keyakinan penyakitnya dia juga. luar biasa, iman yang kuat, guys. Terus, Jadi saya nekat. ya, Meskipun udah divonis dokter nggak bisa punya anak. ya. Dan memang jadi setelah menikah 1,5 bulan dia nggak hamil. 1,5 bulan, 1,5 tahun. Wow, lama juga ya. 1,5 tahun dia nggak hamil. Hmm. Terus kita berobat sama dokter dari Singapura yang kebetulan praktek di Indonesia juga waktu itu ya. Itu dibilang mesti operasi. Ya, karena di operasi pun jaminan untuk sembuhnya juga nggak pasti. Nah, dibilang loh. gitu. Dan dokter itu juga dibilang dia nggak bisa operasi sendiri katanya. Ini karena kasusnya udah parah, karena udah stadium 3 katanya. Jadi kistanya tuh udah mengembang kemana-mana, makin besar ya. Jadi di dalam itu seperti udah melengket kemana-mana dia, sampai ke usus gitu segala macam. Jadinya itu yang bikin sakit. Ya saya melihat sendiri, istri saya sakit banget dia. Aduh, Sampai dia waktu itu sedang kuliah S2 mau tesis, dia nggak bisa nulis tesis karena saking sakitnya. Saya ngeliat ini, udah saya kasihan juga. Saya bantu kadang ngetikin dia intinya. Jadi seperti itu sampai suatu saat kita sudah berobat. Nah, ketua asosiasi ahli kandungan di Indonesia waktu itu kita udah datangin tuh dokter siapa itu ya di rumah sakit Bunda. Dia bilang ini juga mesti operasi katanya. Tapi dia juga nggak bisa karena dia juga masih ragu. Ini tingkatnya udah tinggi lah, tingkat keparahan. Resikonya juga besar. Saya operasi juga, dia mesti ajak dosennya dari Amerika untuk datang. Singkat kata, jadi kira-kira bulan depan kita ada janjian nih. Dokter dari Amerika datang, ketemu di Singapura untuk operasi. Tiba-tiba, jadi bulan depan udah janjian mau operasi. Bulan ini, pas lihat hasil positif hamil. Operasi dibatalin semua, nggak jadi berangkat semuanya. Kita kasih bener, periksa sampai 3 kali ke rumah sakit, tiga rumah sakit bisa positif hamil. Wah, luar biasa abis itu. Luar biasa. gokil. Itu belum selesai. Itu jadinya sakitnya kan masih ada. Nah, itu cuma dokter di Indonesia juga belum bisa. Bingung lah orang dalam Melahirkan hamil, itu. iya. Jadi mesti dioperasi. Kok bisa ya, tapi masih dalam kondisi sakit. Masih sakit, iya, masih ada sakit. Cuman biasanya kalau hamil itu hormonnya
akan Sedot. dipakai buat sedot buat itu bayinya, janinnya. Jadi kisahnya mengecil. Cuma tetap mesti diangkat ini karena sudah melengket kemana-mana. Nah, itu akhirnya Operasi? Enggak. operasi akhirnya. Operasi juga. Tapi telepon ke Amerika katanya bisa normal. Akhirnya berangkat ke Amerika, dioperasi. Mau diangkat di situ katanya. Tapi akhirnya ya itu ajaib juga. Ya, akhirnya dioperasi dan ya itu 2 kali sampai bukan 1 kali aja, 2 kali. Ya, anak saya sekarang udah 2 gede-gede. Ya itu ajaib itu juga. Tapi sembuh ya. Sembuh. Pada akhirnya ketika itu sembuh juga ya. Karena udah pengalaman yang sebelumnya percaya dengan Tuhan, sahabat Kristus dimanapun berada. Dan di operasi dimanapun di Indonesia nggak ada yang bisa ya pada saat di Indonesia ya. Iya, itu nama sakit penyakitnya endometriosis. Kalau bahasa medisnya. Waduh. Endometriosis. Dan akhirnya deh, penanganannya di mana? Waktu itu? Waktu itu di Amerika. Di Amerika, dan akhirnya udah bisa diangkat dan normal. Iya. Itu yang kita tahu. Pokoknya ketika kita di sini mengandalkan Tuhan kan ya? Iya. Pastinya dong. Saya sampai puasa itu. Wih, puasa nggak mungkin ah. Puasa badannya gede, dulu kecil. Ya, dulu kan lebih kecilan dikit. Waktu itu pernah dengar Pak Andre itu waktu kita pernah satu pelayanan di Season City, kesaksian di mana orang-orang lagi kesusahan pada saat itu ya. Bisa dikatakan kondisi Pak Andre juga ekonomi lagi turun, tiba-tiba ada proyek itu ya. Dari segi Pak Andre sakit, istri, dan dipulihkanlah ekonomi keluarganya. Lewat ada cerita apa sih? Ya, ada bisnis. Bisnis ya. Itu kok bisa tiba-tiba ada, tuh seru banget itu. Pada saat itu gimana bisa seperti itu, Pak? Itu waktu itu ya saya baru mulai bisnis waktu itu. Heeh. Ya sejak ketemu FGB ini gara-gara Full gara-gara gospel. ketemu FGB, Wih. saya jadi berani untuk memulai merintis bisnis sendiri ya dengan apa tantangannya apa? Mau belajar bergantung sama Tuhan. Wih, ingat guys, bergantung dengan Tuhan. Ini kata-kata ini saya setuju. Ya, jadi selama ini memang saya dalam pekerjaan cukup berhasil ya, cukup berhasil. Saya dapat sebelumnya ya di pekerjaan sebelumnya dan pekerjaannya cukup enak, nyaman. Saya dapat posisi tinggi dengan gaji cukup tinggi. Tapi ya itu saya belum waktu ngeliat masuk FGB itu kan saya lihat, waduh, ini orang leader kok berani-berani banget nih, masih muda-muda udah jadi pengusaha, udah punya bisnis sendiri. Dan bukan itu aja, mereka dekat dengan Tuhan. Wah, ini saya juga pengen nih kayak gini nih. Ada kerinduan untuk seperti Iya, itu ya. ada kerinduan seperti itu. Akhirnya saya resign dari perusahaan saya dari Yang posisi sebelumnya. yang udah nyaman. Waduh, Saya tinggalkan. berani. Wah, berani ini. Masih usaha sendiri. Zona nyaman ditinggalkan. Iya. Nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba Nggak apa-apa. Nah, itu saya dapat telepon. Saya dapat telepon dari India. Terima kasih. Dari India, terus? Katanya, ini ada mau kenalin perusahaan nih. Iya. Yang ada di Indonesia, ya. Dia perlu bantuan ini konsultan katanya gitu. Dia kenalin tanpa saya nggak kenal. Saya kepikir juga enggak tuh perusahaan. Atau ada yang nelpon dari India. Guys. Project. Waduh, jadi saya juga kaget. Ini kok siapa yang kenalin dari mana? Tahu-tahu ada yang mau ngasih project dari Ini yang saya mau lucu. Waduh, gua bahasa India juga nggak bisa, bahasa India juga nggak demen. Terus, ya udah, ya gitu ajaib banget jadinya ya. Ya setidaknya Aca-Aca tau lah. Aca-Aca nih. Ya, aja nih. Kita nggak kepikir dapat project dari orang India. Iya, terus. Wah, terus telepon gitu, oke, siap, gitu. Udah dia kenalin, pakai email, kontak ke sana. Ya, Mau kerjasama. jadi mau kontak gitu ya. Coba begitu ya. Dan seperti itu 2 kali. Barusan juga ini dari Myanmar nelpon. Barusan? Iya, tadi siang. Weh guys, pas dulu.
Ini juga covid gini, tiba-tiba ada yang nelpon dari Myanmar, mau nggak proyek kayak gini nih? Serius Proyek keren kayak banget. gini. Ini luar biasa banget ini. Ini kesaksian seperti inilah yang real, yang baru, yang segar. Itu Tuhan selalu memberikan kesempatan, Tuhan selalu memberikan terbaik buat anak-anaknya. Luar biasa ya Pak. Terus? Ya, jadi saya belajar lagi ya, dikuatkan. Memang meskipun COVID begini, Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya, ya, orang-orang yang percaya sama Dia. Jadi susah memang dapat proyek. Saya aja udah 6 bulan lebih ini kerja di rumah. Mau keluar juga nggak bisa, mau kantor juga Stuck lah ya, nggak bisa. Jadi benar-benar stop lah. Tapi ya luar biasa, Tuhan nggak meninggalkan saya. Gitu. Wih, luar biasa. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Ini seperti lagu saya. Ini keren banget. Pak Andre harus tahu lagu saya ini. Oke, next. Oke. Jadi itu ya pengalaman pribadi yang saya alami Mengandalkan Tuhan Tuhan. ya. Jadi kalau kita berpegang sama Tuhan, ya, Tuhan selalu menyertai kita, ya, dan menepati janji kita, janjinya Dia untuk memberkati kita. Ya. Jadi waktu itu istri saya yang sakit juga disembuhkan, ya. Saya juga disembuhkan, anak saya yang tidak bisa, istri saya yang nggak bisa hamil jadi bisa punya anak dua lagi. cakep, pinter-pinter, Pinter-pinter, cakep-cakep. bisnis juga diberkati. Amin. Ya. Dengan Makanya saya juga nggak ragu-ragu sekarang, saya meskipun susah gimana juga saya ikut ya bantu pelayanan, itu bukan chapter sendiri kan. itu walaupun sederhana pelayanan, tapi apapun itu tetap namanya pelayanan. Ya meskipun dengan begini aja kita ngobrol kesaksian itu kan bisa menguat. Selagi kita ada kesempatan kita melayani. Oke Pak Andre, mungkin sekian. Terima kasih. Di luar sana pasti banyak banget teman-teman yang ingin disembuhkan seperti cerita dengan Pak Andre, ingin ekonominya dipulihkan. Boleh gak kita minta doa Pak Andre untuk sahabat Kristus yang mendengarkan kesaksian ini? Didoakan ya? Boleh sekali. Boleh ya. Oke. Ya. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih Bapak untuk malam ini, untuk pertemuan hari ini. Kami boleh sharing tentang kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Meskipun kami belum mengenal Engkau, tapi Engkau mau menerima kami apa adanya. Engkau tidak mengasihi kami lebih dari orang tua kami. Bukan itu saja, juga Engkau juga menyembuhkan kami atas semua penyakit kami yang kami alami. Amin. Terima kasih ya Bapak atas semua karunia yang Kau berikan buat kami. Kesembuhan, pemulihan, berkat ekonomi, pekerjaan yang sudah Kau berikan, dan juga anak-anak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga doakan buat banyak orang yang di luar sana yang dalam nama Yesus Kristus mengenal Engkau dan rindu untuk mengenal Engkau. Rindu untuk menerima kesembuhan dari Engkau, rindu untuk menerima pemulihan dari Engkau. Bapak, Kau kasih mereka juga ya Bapak, berikan kesempatan buat mereka buat menerima firman-Mu ya Bapak. Firman diberitakan Tuhan. Mendengar tentang kebenaran yang ada, bahwa Engkau lah yang punya kuasa untuk menyembuhkan semua penyakit. Penyakit yang jasmani maupun rohani, penyakit yang disebabkan oleh dosa. Ya Bapak, Kau yang punya kuasa, seperti Engkau sudah sembuhkan hamba-Mu dan keluarga, istri, Kau juga mampu untuk sembuhkan semua yang punya penyakit, segala penyakit apapun itu Tuhan. Karena patahkan sumber dari penyakit adalah dosa. Dosa sudah Kau kalahkan dengan kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu sudah kalahkan kuasa maut, kuasa dosa. Engkau sajalah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melayani, karunia untuk bisa disembuhkan, untuk dipulihkan dari semua penyakit, dari semua persoalan. Biarlah semua kiranya kasih-Mu
Dan kuasamu ini yang luar biasa ini bisa dirasakan, Oh, dialami oleh banyak haleluya. orang yang Haleluya. mendengar Praise the Lord. kesaksian ini, yang mendengar video ini dan bisa merubah hidup mereka lebih baik lagi. Woi, Supaya amin mereka amin. bisa Terima selamat. kasih Tuhan Yesus. Terima Luar kasih. biasa, terima Hanya kasih. dalam nama Tuhan Yesus yang punya kuasa Ya, 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 ya. tertinggi di dunia dan surga. Kami Amin, berdoa dalam amin, Yesus. amin. Haleluya. Amin. Amin. Wow, keren banget sahabat Kristus dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih Pak Andre. Sampai ketemu di episode berikutnya. Masih mau ya, nggak kapok ya? Ya, boleh, boleh. Oke, kita udahin dulu dan seperti biasa saatnya kita katakan Tuhan Yesus. Yeay.